Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Nisa Tumnawaro dengan NIM 7211414031. Di video kali ini saya akan jelaskan bab 10 Sistem Informasi Manajemen terkait implikasi etis dari teknologi informasi. Yang pertama terkait moral, etika, dan hukum. Moral adalah tradisi informal perilaku baik yang tetap konstan dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Kemudian ada etika. Etika adalah kepercayaan, standar, dan teladan yang ditunjuk sebagai panduan untuk individu dan masyarakat. Etika bervariasi dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Sedangkan untuk hukum adalah peraturan formal yang diterapkan oleh pemerintah di mana terdapat hukuman yang juga harus dipatuhi. Yang selanjutnya terkait meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Yang pertama terkait kebutuhan akan budaya etika. Jadi jika perusahaan dituntut untuk berlaku etis, maka manajemen tingkat tinggi harus bersikap etis dalam segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakannya manajemen tingkat atas harus memimpin melalui contoh perilaku yang disebut budaya etika. Jadi manajemen tingkat atas itu harus memberikan contoh bagi manajemen tingkat bawahnya atau bawahnya. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana budaya etika itu diterapkan. Yang pertama atau satu, Krendo perusahaan, di mana tujuan Krendo tersebut adalah untuk memberitahu individu-individu dan organisasi baik dalam dan di luar perusahaan akan nilai-nilai yang dianut perusahaan tersebut. Yang kedua adalah program etika. Jadi program etika adalah upaya yang terdiri atas berbagai desain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan krendo perusahaan, untuk menjalankan etika atau nilai yang diatur oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu kode perusahaan yang disesuaikan. Jadi banyak perusahaan yang merancang sendiri kode etiknya. Terkadang kode-kode etik ini merupakan adaptasi dari kode etik untuk industri atau profesi tertentu. Jadi perusahaan kadang membuat sendiri dengan melihat atau mencontoh dari kode etik industri atau profesi tertentu. Dan yang ketiga adalah terkait meletakkan krendo, program, dan kode pada tempatnya. Jadi krendo perusahaan memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan. Kode etik tersebut menggambarkan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan akan dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan dalam berinteraksi antara satu dengan lain dan dengan elemen-elemen lingkungan perusahaan lain. Jadi di sini diharapkan bahwa adanya krendo kemudian etika tadi itu dapat diterapkan di lingkungan perusahaan sendiri maupun di lingkungan perusahaan lainnya. Selanjutnya terkait alasan apa sih dibalik etika komputer itu? Jadi etika komputer itu terdiri dua aktivitas ya. Aktivitas utama. Jadi orang di perusahaan yang merupakan pilihan logis untuk menerapkan program etika itu adalah CEO. Jadi seorang CEO harus yang pertama menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat, dan yang kedua yaitu merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut digunakan di seluruh perusahaan etis. Jadi seorang CEO itu harus menerapkan atau membuat pilihan tentang bagaimana cara berperilaku sesuai dengan etika, seperti itu. Selanjutnya terkait alasan pentingnya etika komputer, ada 3. Yang pertama tentang kelenturan secara logis. Jadi kelenturan secara logis sebagai kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang kita inginkan. Jadi jika komputer digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak etis, bahayanya bukan terletak pada komputer itu, tetapi pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua yaitu faktor transportasi. Alasan atas etika komputer yang ini didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis. Contohnya saja email. Kemudian yang ketiga yaitu faktor ketidaktampakan. Jadi karena masyarakat memandang komputer sebagai sebuah kotak hitam, jadi seluruh operasi internal komputer tersebut tersembunyi dari penglihatan. Ketidaknampakan operasi internal ini memberikan kesempatan terjadinya nilai-nilai pemrograman yang tidak tampak, penghitungan rumit yang tidak tampak, serta penyalahgunaan yang tidak tampak. Selanjutnya, yaitu terkait hak sosial dari komputer.
hak sosial dan komputer, maaf. Jadi, klasifikasi hak-hak manusia dalam wilayah komputer yang paling banyak itu dipublikasikan oleh PAPL yang dirancang oleh Ricardo Mason. Jadi, rancangan ini mempresentasikan 4 hak dasar masyarakat hubungan dengan informasi. Yang pertama yaitu hak privasi. Jadi, para peneliti pemasaran seringkali ditemukan penyelidikan sampah orang lain untuk mempelajari produk apa yang mereka beli. Kemudian, hak selanjutnya yaitu hak kepemilikan. Komputer memungkinkan tingkat keakuratan yang dapat dicapai dengan non-komputer. Kemudian hak untuk mendapatkan keakuratan. Vendor peranti lunak dapat menghindari pencurian hak kepemilikan intelektual melalui undang-undang hak cipta, hak paten maupun hukum paten. Yang selanjutnya yaitu hak mendapatkan akses. Kebanyakan informasi ini telah dikonversikan ke basis data komersil sehingga membuat ketersediaan untuk masyarakat berkurang. Selanjutnya tentang audit informal. Jadi, saat menyusun etika penggunaan komputer, itu ada satu kelompok yang dapat memegang peran yang amat penting, yaitu auditor. Nah, auditor di sini ada dua, yaitu auditor eksternal dan auditor internal. Untuk auditor eksternal dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan, misal catatan akuntansi. Kemudian audit internal yaitu yang melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal, namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas karena mereka berasal dari internal perusahaan itu sendiri. Jadi ada satu lagi terkait auditor, yang mana auditor sendiri itu menawarkan tentang objektivitas. Jadi pentingnya objektivitas adalah agar auditor dapat menjaga objektivitas mereka harus menyatakan bahwa mereka tidak menginginkan tanggung jawab operasional sistem yang mereka bantu kembangkan. Jadi mereka hanya bekerja sebagai kapasitas atau pekerjaan mereka hanya sebagai penasehat. Kemudian ada jenis-jenis aktivitas audit. Yang pertama yaitu audit finansial. Jadi audit finansial adalah memverifikasi catatan-catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilakukan auditor eksternal. Yang kedua yaitu audit operasional. Jadi audit operasional diharapkan dapat memverifikasi keakuratan catatan. Kemudian jadi dia tidak memverifikasi keakuratan catatan, namun memvalidasi keefektifan prosedur. Yang ketiga yaitu audit berkelanjutan. Jadi audit berkelanjutan ini sama dengan audit internal, tetapi audit berkelanjutan berlangsung secara terus-menerus. Yang terakhir adalah desain sistem pengembangan internal. Jadi dalam audit operasional dan beriringan, audit internal mempelajari sistem yang sudah ada, namun audit tidak harus menggunakan hingga sistem mengimplementasikan untuk mempengaruhi sistem tersebut. Selanjutnya terkait menerapkan etika dalam teknologi informasi. Yang pertama tentang kode etik. Jadi ICM atau Association for Computing Machinery itu menyusun kode etik dan perilaku profesional atau Code of Ethics and Professional Practice. Nah, dalam kode etik tersebut itu ada 4 bagian utama. Ada 4 bagian dari kode etik tersebut. Yang pertama, keharusan moral umum, tanggung jawab keharusan moral umum. Kedua, tanggung jawab personal yang lebih spesifik. Ketiga, keharuan kepemimpinan organisasi. Yang keempat yaitu kepatuhan terhadap kode etik tersebut. Untuk yang kedua yaitu kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak. Jadi kode ini mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan para ahli peranti lunak pada sistem dan terdiri atas ekspektasi di 8 hal penting: masyarakat, klien dan atasan, produk, penilaian manajemen, profesi, kolage, dan diri sendiri. Nah, untuk yang ketiga terkait pendidikan etika komputer. Yang pertama terkait mata kuliah di perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi dan universitas telah mengajarkan etika komputer sejak beberapa waktu lamanya. Jadi di dalam perkuliahan itu ada yang namanya mata kuliah etika komputer. Kemudian
Yang kedua yaitu program profesional. Misalnya, Asosiasi Manajemen Amerika menawarkan program khusus yang masalah-masalah ini itu terkait tentang etika. Kemudian program edukasi siswa. Jadi program ini itu menawarkan modul mata kuliah seperti mata kuliah yang berbasis web yang membahas berbagai permasalahan hukum dan etika terkait komputer. Terima kasih atas perhatiannya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.